Sebagai seorang pemancing sejati, boncos itu bisa ditahan. Pacar kabur juga bisa ditahan. Tapi pacar kabur dan juga boncos, itu sama sekali tidak bisa ditahan. Sial di percintaan. Beruntung di pemancingan. Di hari ke-30 pacarku hilang kontak. Saat bosan di tengah malam, aku pun mengambil peralatanku dan pergi memancing di sungai. Hasilnya, semalaman aku tidak dapat seekor ikan kecil pun. Aku bahkan dikira pembunuh oleh seorang polisi cantik. Aku berusaha keras menjelaskan kalau aku datang untuk memancing. Polisi itu tidak percaya dan balik bertanya, "Lalu umpannya mana?" Aku pasrah dan merentangkan tangan. "Sudah dimakan ikan?" Polisi itu bertanya lagi, "Kalau kailnya?" Aku menghela napas sambil menggaruk kepala. "Dibawa kabur ikan." Polisi itu tertawa sinis. Matanya penuh dengan kecurigaan. "Aku sudah mengamatimu selama setengah jam." Aku tidak melihat seekor ikan pun." "Boncos ya?" PAK tanda tanya. Seketika pertahananku hancur. Mentalitasku langsung runtuh. Itu. Sebenarnya aku pembunuhnya. Aku benar-benar pembunuhnya. Tangkap saja aku. Tangkap saja aku. Semalaman tidak dapat seekor ikan kecil pun. Lebih baik aku benar-benar jadi pembunuh sekalian, biar puas. Polisi cantik itu mungkin tidak menyangka kalau bertanya bisa membuat orang jadi stres. Dia buru-buru menenangkan. "Maaf. Aku tidak bermaksud lain. Aku hanya tidak menyangka kamu datang untuk memancing. Lagi pula, embermu ini terlalu bersih." Mendengar itu, aku menangis lebih kencang. "Kak, kamu ini sebenarnya menghibur atau menambah lukaku?" Polisi itu memberiku tisu, sambil terus bertanya dengan penasaran. "Tidak dapat ikan?" Lalu, apa kamu memancing dapat benda lain?" Aku terisak-isak sambil menyeka air mata. "Dapat 1 sepatu. Apakah itu dihitung?" Mata polisi itu berbinar. Dia langsung bertanya. "Tentu saja dihitung. Sepatunya mana?" Aku menunjuk ke arah kolam di depan. Dengan nada penuh kekesalan. Aku terlalu kesal. Jadi aku lempar kembali. Polisi itu menarik napas perlahan. Dengan sabar bertanya, "Di bagian mana tepatnya?" Apa masih bisa dipancing lagi?" Aku menggelengkan kepala dengan ragu. "Susah." Tadi ada seorang bapak yang boncos dan sangat marah. Dia langsung turun untuk berkelahi dengan ikan. Sepatu itu mungkin sudah terpental jauh. Polisi cantik itu mendecakkan lidah dengan pusing. Dia mengeluarkan walkie-talkie dan menghubungi rekannya untuk datang mencari sepatu. Aku jadi sedikit penasaran. Aku mencoba bertanya, "Apakah terjadi sesuatu?" Polisi cantik itu tidak menjawab dan malah balik bertanya, "Apa kamu melihat hal aneh di sini?" "Tentu saja ada." Aku menepuk pahaku. "Kolam ini, aku sudah datang 5 hari. Sehari setidaknya 3 jam. Tapi anehnya, aku tidak pernah dapat seekor ikan pun." "Aneh bukan?" Polisi cantik itu menahan tawa. Dengan nada setenang mungkin. Soal keberuntungan itu susah dikatakan. Aku bergumam dalam hati. Ini bukan masalah keberuntungan. Jelas ada yang salah dengan kolam ini. Apa benar ada orang yang bisa boncos selama seminggu berturut-turut? Aku tidak percaya. Aku masih ingin berdebat dengannya. Tapi rekan polisi cantik itu sudah datang. Begitu melihatku, matanya langsung berbinar. "Jiang Hei, sudah menangkap tersangkanya." Polisi cantik yang dipanggil Jiang Hei itu melambaikan tangan. "Anak ini hanya datang untuk memancing." "Apa?" Rekannya jelas tidak percaya. Menunjuk emberku yang kosong. "Memancing? Kenapa embernya kosong sekali?" "Di kolam ini, beberapa hari yang lalu baru saja dilepas 3 kati benih ikan. Dia tidak dapat satu pun." "Cukup, kubilang cukup. Kalian berdua yang dingin dan kejam ini. Sebaiknya saat tidur malam, kedua mata kalian bergiliran berjaga. Sudah, jangan bicara lagi." Jiang Hai tidak tega melihat ekspresiku yang sangat sedih. Dia segera menepuk rekannya. "Sepertinya tidak ada apa-apa di sini. Kita periksa ke sebelah." Aku merasa sedih dan marah. Sambil tanpa sadar mengikuti mereka berjalan ke samping. "Kamu mau kemana?" Jiang Hai menghentikanku dengan tangannya. Aku cemberut, mengambil joran pancingku.
Aku memasang joran kabut besar di sana. Jiang He pun melepaskan tangannya sambil berjalan dan bertanya, "Apa kamu kenal semua pemancing di sekitar sini?" Aku mengangguk lalu menggeleng. Bisa dibilang kenal. Hanya kenal wajah. Tidak tahu nama. Jiang He bergumam, "Oh." Lalu bertanya lagi, "Lalu, apa pernah melihat orang yang mencurigakan?" Aku berkata dengan wajah datar, "Itu banyak sekali." "Kak, kamu tidak tahu. Pemancing sejati itu hanya punya dua kondisi. Entah sangat tenang, atau sangat gila. Misalnya, aku sekarang. Kelihatannya sangat tenang. Sebenarnya dalam hati sudah ingin melompat ke bawah untuk bertarung dengan gerombolan ikan." Jiang He tidak tahan dan tertawa. "Kalau mau melompat, tunggu sebentar. Bekerja samalah dengan kami setelah selesai diinterogasi." Sambil berbicara, kami sampai di tempat aku meletakkan joran. Aku menatap pelampung yang tidak bergerak sama sekali di permukaan air. Seketika hatiku hancur. "Kalau begitu, cepatlah bertanya." Aku bersiap untuk melompat. Jiang He buru-buru menarikku. "Jangan gegabah." Belum selesai bicara, pelampung di permukaan air tiba-tiba bergetar. Kemudian mulai bergerak cepat ke kejauhan. Aku terkejut, lalu sangat gembira. Aku melompat dan langsung menyambar joran. Tarik, tarik, tarik. Dapat ikan. Melihat tenaganya, sepertinya ini ikan besar. Berat juga. Aku tidak bisa menariknya sekali dan hampir membuat pinggangku sakit. Jiang He melihat itu dan segera datang membantu. Dengan nada menasihati, "Pelan-pelan. Jangan terlalu bersemangat. Aku mana bisa mendengarkan." Seorang penjaga mendekat. "Berikan aku jaring." Jiang He melihat sekeliling. Dengan pasrah berkata, "Tidak ada jaring." Sialan. Jarang-jarang bisa dapat ikan besar setahun sekali. Kenapa hari ini tidak bawa jaring? Tidak apa-apa. Aku langsung menggertakkan gigi dan menyingsingkan lengan baju. Tidak ada jaring. Aku akan menariknya dengan paksa. Hanya seekor ikan. Paling berat 20 kati. Masa aku tidak bisa menariknya? Aku terlalu meremehkan diriku sendiri. Ikan ini terasa setidaknya 80 kati. Untungnya ikan ini cukup kooperatif. Tidak terlalu meronta-ronta. Bersama Jiang He, menarik paksa selama hampir setengah menit. Akhirnya terlihat bayangan hitam yang muncul dari air. Kenapa bentuk ikan ini agak aneh? Seiring bayangan hitam itu perlahan mendekat. Ekspresiku juga menjadi semakin aneh. Aku tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Kenapa ikan ini bentuknya persegi panjang? Kabar baik, hari ini tidak bongkos. Kabar buruk, yang terpancing bukan ikan. Di tepi kolam tengah malam, lampu siren polisi merah biru berkedip tanpa henti. Aku berjongkok di tepi kolam, sambil membelai joran kabut besarku dan menangis dalam diam. "Terima kasih atas kerja kerasmu, joran kabut besar. Sejak kamu di tanganku, belum pernah memancing seekor ikan pun. Malah membantuku memancing puing-puing rakyat. Apakah jorannya rusak? Masih bisa dipakai tidak?" Suara Jiang He terdengar dari atas kepalaku. Begitu aku mengangkat kepala, aku langsung berhadapan dengan wajahnya yang tampan. Kesedihan di hatiku seketika berkurang. Tidak apa-apa. Joran ini beban maksimalnya 100 kati. Meskipun sampai sekarang, aku belum pernah melihat wanita lebih dari 20 kati. Jiang He tertawa kecil. Di bawah cahaya malam, tatapannya cukup lembut. Kalau jorannya benar-benar rusak, katakan saja. Lagi pula ini untuk membantu kami mengambil barang bukti. Pihak kepolisian bisa memberimu kompensasi. Mendengar itu, aku segera, dengan dramatis menyeka air mata yang tidak ada. Dengan nada berlebihan. Rusak atau tidak aku tidak tahu. Yang jelas, hatiku sangat terluka. Sangat butuh penghiburan. Nona Jiang. Jiang He tertawa karena olahku. Kalau begitu, setelah kasus ini selesai, aku akan memberimu panji kehormatan. Tulisannya Raja Pemancing. Aku terdiam sejenak, menatapnya dengan curiga. Kamu yakin ini bukan sedang menyindirku? Jiang He belum sempat bicara. Bau busuk yang menyengat tiba-tiba tercium. Baunya sangat busuk hingga puluhan mil. Menciumnya saja sudah membuat mual. Benda apa ini? Bau sekali. Aku segera menutup hidung. Hampir tidak tahan.
Jiang He melirik ke kejauhan. Kopernya sudah dibuka. Aku tanpa sadar ingin menoleh untuk melihat. Baru berbalik setengah. Jiang He sudah menutupi mataku dengan tangannya. Jangan lihat. Telapak tangannya dengan lembut menutupi mataku. Dengan sedikit tenaga mendorongku ke belakangnya. Kalau dilihat, kamu akan insomnia beberapa hari. Aku mengedipkan mata. Tahu kalau dia melakukannya demi kebaikanku. Aku pun dengan patuh mundur ke belakang mobil polisi mengikuti dorongannya. Sampai bau busuk itu benar-benar tidak tercium lagi. Jiang He baru melepaskan tangannya. Sudah terlalu malam. Aku antar kamu pulang dulu. Aku menjawab pikiranku masih terbayang-bayang bentuk koper itu. Hei! Jiang He melambaikan tangan di depanku. Mikirin apa? Hah? Aku tersadar. Dan langsung menarik pergelangan tangannya. Menunjuk ke koper di kejauhan. Dengan nada yakin. Koper itu. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Bukan sepertinya. Tapi pasti pernah melihatnya. Motif bunga di sisi koper itu. Semakin kupikirkan. Semakin terasa familiar. Jiang He mendengarnya dan terkejut. Dia langsung menyingkirkan sikap bercandanya. Dengan nada serius. Benarkah? Coba kamu ingat-ingat baik-baik. Ini sangat penting untuk penyelidikan kita. Aku tentu tahu petunjuk ini sangat penting. Tapi semakin berusaha mengingat, pikiranku semakin kacau. Setelah beberapa lama, pikiranku masih kosong. Jiang He melihat itu dan mengeluarkan ponselnya. Mari kita bertukar kontak. Nanti, kalau kamu ingat, kamu bisa menghubungiku kapan saja. Aku mengangguk dan bertukar nomor ponsel dengannya. Jiang He menatapku lagi dan bertanya, boleh tahu namamu? Aku menjawab, Margashiu. Nama Suking. Jiang He menghela napas lega. Dengan nada yang lebih santai. Sudah terlalu malam. Aku antar kamu pulang dulu. Besok luangkan waktu ke kantor polisi untuk membuat bab. Soal koper itu. Coba kamu pikirkan lagi baik-baik nanti malam di rumah. Aku melambaikan tangan. Tidak perlu repot minus repot. Aku datang naik mobil. Aku bisa pulang sendiri. Tapi Jiang He bersikeras. Sudah semalam ini. Tidak aman kalau kamu pulang sendirian. Mobilmu. Aku minta rekan untuk mengantarkannya pulang. Karena dia sudah berkata begitu. Aku jadi tidak enak untuk menolak lagi. Dalam hati aku berpikir, gadis ini cantik, baik hati, dan sangat pesat perhatian. Sambil berpikir begitu, aku dengan senang hati masuk ke kursi penumpang. Dalam perjalanan pulang, awalnya aku masih bisa mengobrol santai dengan Jiang He, sambil sesekali mengobrol. Kemudian aku benar-benar mengantuk. Jadi aku bersandar di jendela mobil, sambil memejamkan mata memikirkan motif koper itu. Di mana aku pernah melihatnya. Aduh, tiba-tiba mobil mengerem mendadak. Aku terdorong ke depan tanpa persiapan. Sabuk pengaman menekan dadaku hingga terasa sakit. Ada apa? Aku mengusap dada sambil tersadar. Sudah sampai di komplekmu. Jiang He menunjuk ke pos satpam di depan. Aku akan mendaftar dulu. Lalu mengantarmu sampai ke bawah gedung. Aku ingin bilang tidak perlu repot-repot. Hanya beberapa langkah saja. Tapi Jiang He sudah menurunkan jendela dan menyapa satpam. Dengan beberapa kalimat, pendaftaran selesai. Cukup bertanggung jawab terhadap rakyat. Aku bergumam pelan. Jiang He mendengarnya dan berkata sambil tersenyum. Sudah seharusnya. Mobil dengan cepat sampai di bawah gedung. Aku membuka sabuk pengaman. Terima kasih, Nona Jiang. Kamu juga cepat pulang dan istirahat. Jiang He menatapku. Tatapannya memiliki arti yang sulit dijelaskan. Tidak apa-apa. Besok ingat untuk datang ke kantor polisi. Aku mengangguk. Aku tahu. Tapi Jiang He tidak membuka pintu mobil. Dan mengulanginya sekali lagi. Pastikan untuk datang. Aku bergumam dalam hati. Aku bukan pikun. Perlu diulang berkali-kali. Tapi saat ditatap oleh matanya yang dalam itu, keluhan yang sudah di ujung lidahku telan kembali. Aku hanya bisa berkata jujur. Aku pasti datang. Jiang He. Baru puas dan menekan kunci pintu untuk membiarkanku turun. Setelah pulang dan mandi. Saat selesai beres-beres. Hari sudah hampir pagi. Aku bersandar di balkon sambil mengeringkan rambut. Menahan kantuk menunggu mesin cuci. Setelah selesai mencuci,
Aku iseng melirik ke bawah dan melihat sebuah mobil yang familiar. Bukankah itu mobil polisi Jiang Hai? Kenapa dia belum pergi? Dengan rasa penasaran, aku mengambil ponselku dan menelepon Jiang Hai. Panggilanku langsung diangkat. Kenapa kamu belum pergi? Tanyaku dengan heran. Jiang Hai di seberang sana terdiam sejenak. Tiba-tiba ada yang aneh. Apa kamu mengawasiku? Aku menjawab pasrah. Aku hanya melihat mobilmu saat menjemur pakaian. Siapa yang mengawasimu? Tunggu. Sampai di sini aku tiba-tiba sadar dan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ternyata kamulah yang mengawasiku. Tidak. Jiang Hai tidak mengaku. Nadanya agak samar. Mobilnya kehabisan bensin. Tidak bisa kembali ke kantor polisi. Aku sedang menunggu rekan datang menjemput. Seberapa benar atau bohong kata-katanya? Aku malas menebak. Hanya merasa lucu. Sungguh tidak perlu mengawasiku. Hanya membuang-buang tenaga polisi. Aku hanya seorang pemancing yang tidak bersalah. Jiang Hai sepertinya tertawa kecil. Tidak menjawab dan malah bertanya. Tentang koper itu. Apa kamu sudah ingat sesuatu? Aku menguap. Kelopak mataku hampir langkat. Belum. Kak, otakku sekarang terlalu ngantuk untuk berpikir. Benar-benar tidak bisa mengingat apa-apa lagi. Jiang Hai bergumam. Kalau begitu kamu istirahat dulu. Kita bicarakan lagi setelah kamu bangun. Mendengar nadanya. Sepertinya dia belum berencana untuk pergi. Aku tidak bisa menahan diri untuk menggodanya. Apa yang bisa kamu awasi dari bawah? Kompleksku ini gedungnya terhubung koridor. Ada 4 pintu keluar di depan, belakang, kiri, dan kanan. Kalau kamu benar-benar ingin mengawasi, kenapa tidak langsung datang ke rumahku saja? Di seberang telepon mungkin mendengar sindiranku. Dia terdiam cukup lama. Tepat saat aku akan menutup telepon, Jiang Hai tiba-tiba berkata, ada benarnya juga. Kalau begitu aku naik sekarang. Kamu di unit berapa? Apa? Apa maksudku begitu? Aku menyesali mulutku yang ceplas-ceplos. Di seberang telepon terdengar tawa Jiang Hai. Bercanda. Rekanku sudah sampai. Kamu istirahatlah lebih awal. Aku pergi dulu. Setelah menutup telepon, aku berdiri di balkon dan melihat ke bawah. Benar saja. Aku melihat seorang wanita berseragam polisi berjalan cepat ke arah mobil polisi. Jiang Hai melihatnya dan juga turun dari mobil, mengikuti arah gerbang utama kompleks. Tapi baru berjalan beberapa langkah, langkahnya tiba-tiba berhenti, dan dia menoleh ke belakang. Tatapannya tepat mengarah ke balkon tempat aku bersembunyi. Saat mata kami bertemu, jantungku tiba-tiba berdebar. Entah kenapa merasa seperti tertangkap basah melakukan hal buruk. Ponselku bergetar. Pesan dari Jiang Hai. Angin di balkon kencang. Cepatlah istirahat. Saat aku mengangkat kepala lagi, di bawah sudah tidak ada siapa-siapa. Sepertinya Jiang Hai dan rekannya benar-benar sudah pergi. Mungkinkah dia benar-benar tidak datang untuk mengawasiku? Aku menggaruk kepala. Otakku yang pusing benar-benar tidak bisa berpikir. Setelah selesai menjemur pakaian, aku langsung tidur. Keesokan harinya, aku bangun sudah jam 10 lebih. Jiang Hai sudah mengirim pesan jam 8. Memintaku datang ke kantor polisi untuk membuat bab jika ada waktu. Aku membalas malas-malasan. Oke, masih ingin bermalas-malasan di tempat tidur. Ponselku tiba-tiba berdering. Panggilan dari Jiang Hai. Sudah bangun? Suaranya terdengar dari telepon. Dengan sedikit kesegaran pagi hari. Nona Jiang, apa kamu menganggapku sebagai tersangka? Aku menguap sambil mengeluh. Tenang saja, aku tidak akan lari. Aku pasti datang. Tidak perlu mengingatkanku setiap saat. Jiang Hai tertawa. Nadanya sedikit pasrah. Bukan begitu. Aku hanya ingin memberitahumu. Di sekitar kantor polisi sedang ada perbaikan jalan. Kalau naik mobil, pasti sangat macet. Kalau sudah siap, aku akan menjemputmu. Ternyata aku telah berburuk sangka padanya. Aku menggaruk rambutku. Sedikit kanggung. Lalu bagaimana kamu menjemputku? Aku akan naik bus. Aku mabuk kendaraan. Jiang Hai tertawa kecil. Tidak naik bus. Tunggu saja aku. Dia datang lebih cepat dari yang aku bayangkan. Sekitar 20 menit kemudian, dia sudah menyuruhku turun.
Aku samar-samar bisa mendengar suara angin dari telepon. Aku bergumam dalam hati. Apa dia datang naik roket? Kenapa anginnya kencang sekali? Baru sampai di bawah. Dari kejauhan, aku melihat sebuah motor hitam dari persimpangan jalan. Mendekat, pengendara motor mengenakan pakaian dan celana hitam, serta helm hitam. Sosoknya tampak cekatan dan keren. Suking! Motor itu berhenti dengan mantap di depanku. Pengendara itu melepas helmnya, memperlihatkan wajah tampan Jiang Hei. Dia mengangkat alisnya dan memberi isyarat dengan jarinya ke arahku. Sini. Wah, dia benar-benar tampan dan keren. Teman-teman, aku menelan ludah, mengikuti suaranya. Tanpa sadar aku maju setengah langkah. Tapi baru saja bergerak, aku teringat sesuatu. Aku menunduk melihat celana pendekku. Kenapa tidak bilang dari awal kalau naik motor? Kalau begitu aku tidak akan pakai celana pendek. Gerakan keren Jiang He seketika kaku. Dia menggaruk belakang kepalanya dengan canggung. Ini salahku. Bagaimana kalau aku menemanimu ke atas untuk ganti baju? Aku menghela napas dan sengaja menggodanya. Membuatku harus bolak-balik. Kamu harus memberiku kompensasi. Begitu selesai bicara, langkahku terhenti. Aku menatapnya dengan sengaja. Kamu tidak mungkin sengaja ingin masuk ke rumahku untuk mencari petunjuk diam-diam. Kan tanda tanya. Melihat apakah aku pembunuhnya atau bukan? Jiang langsung tertawa karena olahku. Dia mengetuk kepalaku dengan lembut. Kenapa kamu begitu waspada padaku? Kalau aku benar-benar menganggapmu tersangka. Semalam aku tidak akan hanya mengantarmu sampai bawah. Baiklah. Melihatnya berseragam polisi yang begitu berwibawa, dan citra abdi negaranya yang begitu cemerlang, aku akan coba percaya padanya kali ini. Rumahku di lantai 6, di ujung timur koridor gedung. Untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, Jiang Hei bahkan tidak melirik celah pintu rumahku. Dia hanya berdiri di depan pintu dengan tangan terlipat menunggu. Postur berdirinya tegak seperti sedang berjaga. Setelah selesai ganti celana olahraga dan keluar, aku menepuk lengannya. Lihat apa? Begitu serius. Jiang Hei menunjuk ke kejauhan. Lokasi kompleksmu ini bagus ya. Di depan ada sekolah dasar. Di seberang jalan ada taman kanak-kanak. Benar-benar properti di area sekolah. Aku langsung cemberut membantah. Aku baru pindah belum lama. Ini mana bisa disebut properti area sekolah? Lagi pula, pagi hari berisik sekali. Suara bel dan pengumuman bisa terdengar 8 kali sehari. Tunggu, itu bukan taman kanak-kanak. Itu panti asuhan. Belum selesai bicara, aku tiba-tiba terdiam. Lalu langsung menggenggam pergelangan tangan Jiang Hei. Aku ingat, aku tahu di mana aku pernah melihat koper itu. Benda itu sebenarnya bukan koper. Tepatnya, itu adalah sebuah kotak penyimpanan. Aku menarik Jiang Hei berlari menuruni tangga. Langkahku terlalu cepat dan hampir terpeleset. Untungnya dia sigap menahanku. Pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Jiang Hei memegang pergelangan tanganku dengan nada sedikit pasrah. Kamu selalu saja ceroboh begini. Aku merasakan keakraban dalam kata-katanya. Hatiku entah kenapa berdebar. Tapi sekarang jelas bukan waktunya untuk memikirkan itu. Panti asuhan setiap bulan menerima sumbangan dari masyarakat. Mereka menggunakan kotak yang berbeda untuk memilah barang, lalu dibagikan kepada anak-anak. Saat aku menjadi sukarelawan dulu, aku pernah melihat kotak bermotif itu. Seharusnya itu kotak penyimpanan mainan untuk anak-anak. Panti asuhan itu sangat dekat dengan kompleksku. Seperti yang dikatakan Jiang Hei, hanya terpisah satu jalan. Dia mengantarku dengan motornya. Angin berhembus melewati telingaku. Dalam 3 menit kami sudah sampai di depan panti asuhan. Panti asuhan di hari kerja sangat sepi. Tidak banyak pengunjung. Wakil direktur mendengar bahwa Jiang He adalah polisi dan mengetahui tujuan kami. Langsung menyambut kami dengan ramah. Kotak bermotif itu memang kami punya cukup banyak. Semuanya sumbangan untuk menyimpan mainan dan buku cerita. Dia berhenti sejenak lalu menambahkan, tapi belakangan ini tidak ada kotak yang hilang. Mungkinkah motifnya kebetulan sama? Kotak semacam ini di pasaran tidak terlalu langka. Kan tanda tanya. Kata-katanya memang ada benarnya. Meskipun motif itu lebih unik dari koper biasa. Tapi tidak bisa menyingkirkan kemungkinan kebetulan.
Jiang Hai mengerutkan kening berpikir sejenak. Lalu bertanya lagi, apakah ada perubahan personal di panti belakangan ini? Bagaimana kondisi anak-anak? Apa seperti biasa? Tidak ada perubahan. Wakil direktur melihat-lihat buku catatan. Guru dan staf logistik semuanya stabil. Paling hanya ada yang cuti. Hanya pekerja pembelian yang kadang-kadang berganti. Tapi mereka bukan pegawai tetap. Tidak ada informasi detail yang tercatat. Siapa yang cuti? Jiang Hai bertanya lebih lanjut. Direktur kami. Dia menderita radang sendi rematik. 2 hari yang lalu hujan deras. Sakitnya kambuh sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur. Ada juga Guru Shen. Dia sedang melakukan kunjungan ke rumah keluarga angkat. Katanya besok akan kembali. Setelah selesai bicara, wakil direktur mengajak kami berkeliling panti. Menunjukkan model dan motif kotak penyimpanan itu. Memang sangat mirip dengan yang ditemukan di tepi sungai. Tapi semuanya tersusun rapi di ruang kegiatan. Tidak ada yang aneh. Tapi ekspresi Jiang Hai tidak sedikit pun mengendur. Sampai kami keluar dari panti asuhan. Dia masih menoleh ke belakang menatap gedung berdinding putih dan beratap merah itu. Keningnya berkerut sangat dalam. Tadi malam ada kabar dari pihak forensik. Potongan tubuh di dalam koper itu. Sementara ini diidentifikasi sebagai wanita. Hatiku mencelos. Apa jangan-jangan guru yang sedang melakukan kunjungan itu? Guru Li. Jiang Hai tidak mengangguk maupun menggeleng. Hanya berkata bahwa sebelum hasil DNA keluar, belum bisa dipastikan. Tapi harus fokus pada petunjuk ini dulu. Potongan tubuhnya sangat tidak lengkap. Sebelum hasil perbandingan DNA keluar, memang tidak bisa memastikan identitasnya. Jiang Hai melaporkan situasinya ke kantor. Lalu menoleh ke arahku dan berkata, kamu tidak perlu ke kantor untuk membuat BAP sekarang. Bicara denganku dulu saja. Dia membawaku ke sebuah kafe yang sepi di dekat situ. Mencari tempat duduk di pojok dekat jendela. Seberapa banyak yang kamu tahu tentang panti asuhan ini? Aku teringat masa-masa menjadi sukarelawan. Skalanya tidak besar, tapi setiap tahun bisa mendapat banyak donasi. Dan hampir setiap tahun ada anak yang diadopsi. Reputasinya cukup baik. Bagaimana dengan personelnya? Misalnya, guru, staf logistik. Apa ada orang yang istimewa? Jiang Hai bertanya sambil memesan melalui ponsel. Aku mendekat dan melirik halaman pemesanan. Sambil asal bicara, aku tidak suka rasa matcha. Terlalu pahit. Jiang Hai tidak mengangkat kepala. Jarinya dengan cepat mengetuk layar. Aku tahu. Lanjutkan bicaramu. Aku tertegun. Bagaimana kamu bisa tahu? Jari Jiang Hai berhenti sejenak. Dia menatapku. Sudut bibirnya terangkat. Tidak sengaja ketahuan. Nada dan tatapannya sangat aneh. Punggungku langsung merinding. Aku berdiri dan ingin lari. Tapi malah hampir menabrak kursi di samping. Hei! Jiang Hai segera menarikku. Nadanya penuh dengan ketegangan. Hati-hati. Sudut kursi itu bisa membuatmu patah tulang. Tapi sekarang mana aku peduli soal patah tulang. Aku menyentakkan tangannya dan mengangkat tasku untuk melindungi diri. Menatapnya dengan waspada. Jangan mendekat, atau aku akan lapor polisi. Jiang Hai tidak bisa menahan tawa. Dengan tatapan pasrah, kalau kamu lapor polisi, yang datang mungkin tetap aku. Aku terdiam. Dengan memberanikan diri berkata, meskipun kamu polisi, kamu tidak bisa sembarangan mengganggu orang. Bahkan tahu kesukaanku. Apa kamu ini aneh? Aku beritahu ya. Aku sudah punya pacar. Mendengar itu, Jiang Hai terdiam sejenak. Tatapannya tiba-tiba menjadi sangat dalam. Menatapku dan bertanya perlahan. Kamu punya pacar? Kamu yakin? Su King. Apanya yang tidak yakin? Aku sendiri yang pacaran online. Masa bisa salah ingat? Meskipun kami sudah sebulan tidak berkomunikasi, meskipun kami belum pernah bertemu, tapi dia pasti benar-benar ada. Aku langsung mengangguk. Dengan penuh percaya diri. Tentu saja yakin. Pacarku tingginya 170 cm. Tampan dan keren. Satu telepon dariku. Dia akan langsung datang. Jangan coba-coba macam-macam. Baru saja selesai bicara. Jiang Hai tiba-tiba tertawa. Matanya melengkung seperti bulan sabit. Melihatku dengan ekspresi antara geli dan pasrah. Setelah beberapa saat, dia menghela napas. Su King.
Kamu ini benar-benar. Sisa kata-katanya tidak terucap. Ponselku tiba-tiba berdering. Aku menunduk melihat dan segera memberi isyarat pada Jiang Hai. Tunggu sebentar. Masalah pribadi kita tunda dulu. Aku ada urusan penting. Jiang Hai mengangkat alis. Urusan penting apa? Lebih penting dari pacarmu? Aku berdeham. Sengaja berpura-pura serius? Ini telepon dari pacarku. Tentu saja aku berbohong. Yang menelepon adalah Bang Xiang, salah satu teman memancingku yang paling bisa diandalkan. Dia tidak hanya pandai mencari spot memancing, tapi juga membantu kami mengatur pemeriksaan kesehatan. Aku mengabaikan wajah Jiang Hai yang langsung muram dan segera mengangkat telepon. Bang Xiang, apa menemukan spot bagus lagi? Sisakan tempat untukku ya. Bang Xiang di seberang telepon tertawa. Di otakmu selain memancing, apa ada hal lain? Jadwal pemeriksaan kesehatanmu sudah diatur. Ingat datang hari Sabtu ini. Bang Xiang adalah wakil direktur sebuah rumah sakit swasta lokal. Kami para pemancing semua mengatur pemeriksaan kesehatan di tempatnya. Murah dan lengkap. Aku langsung lemas. Baiklah. Aku tahu. Oh ya, kapan kamu akan berbagi spot memancing lagi? Tempat yang kamu temukan terakhir kali. Aku masih ingin mencobanya lagi. Aku baru saja menemukan sebuah perairan baru. 2 hari ini, aku akan survei dulu. Minggu depan aku kirim lokasinya. Bang Xiang dengan senang hati setuju. Setelah menutup telepon, aku baru teringat ada Jiang Hai di hadapanku. Aku segera menyembunyikan senyumanku. Berdeham. Pacarku bilang, kalau kamu masih tidak mau bertobat, tunggu dia menemukan tempat yang bagus. Dia akan datang menantangmu. Jiang Hai tersenyum dingin. Baru akan membuka mulut. Pintu kafe tiba-tiba didorong terbuka. Seorang wanita berseragam polisi menjulurkan kepalanya. Jiang Hai, ternyata kamu di sini. Kita harus pergi ke panti asuhan lagi. Melihatku, dia terkejut sejenak. Lalu matanya langsung berbinar. Sudah menangkap tersangkanya. Jiang Hai menggeleng. Bukan dia. Dia hanya teman memancing. Apa? Wanita itu jelas tidak percaya. Menunjuk tas pancingku yang kosong. Teman memancing? Lalu, kenapa dia tidak dapat seekor ikan pun? Aku dengar. Di kolam itu, baru saja dilepas 3. Kati benih ikan. Bisakah jangan mengungkit hal yang menyakitkan? Aku langsung terdiam. Meskipun aku sangat ingin tahu kelanjutan di panti asuhan. Tapi aku hanyalah orang yang tidak terkait. Dan tingkah laku Jiang Hai beberapa hari ini terlalu aneh. Aku benar-benar ingin menjauh darinya. Melihat Jiang Hai akan menoleh untuk bicara padaku. Aku segera mendahuluinya. Aku pulang dulu. Sekarang juga. Jiang Hai berkata. Aku antar kamu. Tidak perlu. Aku jalan sendiri. Aku cepat-cepat melambaikan tangan. Takut dia mengikutiku. Tidak perlu. Hanya 5 menit sampai. Tidak perlu repot-repot. Jiang Hai mungkin tidak menyangka aku akan menolak begitu tegas. Bibirnya terkatup rapat. Terlihat sedikit kesal. Suking. Masalahnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Dengarkan penjelasanku. Aku memaksakan senyum palsu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Aku tidak akan memasukkannya ke hati. Tentu saja bohong. Aku sudah mencatatnya di buku kecilku. Menempelkannya di meja samping tempat tidur. Berencana untuk membacanya berulang-ulang siang dan malam. Jiang Hai itu aneh. Jiang Hai masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya hanya menghela napas. Kalau ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Telepon, kirim pesan, tambah WeChat. Semuanya boleh. Aku mengangguk asal-asalan. Baik, baik. Aku tahu. Kamu urus saja urusanmu. Setelah Jiang Hai pergi, aku langsung mengeluarkan ponselku dan memasukkan nomornya ke daftar hitam. Masih menghubungiku. Menghindar saja tidak sempat. Lagi pula, aku mana punya WeChat-nya. Di daftar temanku tidak ada yang setampan dan sekeren wanita itu. Beberapa hari berikutnya, Jiang Hai benar-benar tidak menghubungiku. Lagi pula sudah diblokir. Hari Sabtu aku pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Malamnya, karena bosan, aku kembali membawa peralatan pancing ke tepi sungai. Cuaca beberapa hari ini tidak panas, jadi banyak pemancing.
Barusannya aku memasang joran. Aku mendengar seseorang memanggil dari belakang. Xiaozu. Aku menoleh dan tersenyum sambil melambai. Bang Xiang. Kamu juga memancing? Baru selesai kerja. Mampir sebentar. Bang Xiang memasang jorannya dan mengobrol santai denganku. Bagaimana pemeriksaan kesehatannya? Tidak ada masalah. Kan tanda tanya. Baik-baik saja. Tinggal tunggu hasilnya. Aku membuat umpan sambil asal bertanya. Kapan hasilnya keluar? Minggu depan. Paling cepat Jumat depan. Bang Xiang mendekat padaku dengan suara pelan dan misterius. Oh ya? Aku dengar minggu lalu kamu memancing dapat orang di sini. Berita ini cepat sekali menyebar ya. Aku menghela napas pasrah. Bang Xiang. Informasimu cepat sekali. Bang Xiang tiba-tiba meninggikan suaranya. Benarkah? Aku kira mereka hanya mengarang cerita. Aku segera memberi isyarat untuk diam. Dia pun merendahkan suaranya. Sekarang ada berbagai macam cerita. Ada yang bilang di dalam koper itu anak kecil. Ada yang bilang itu milikmu. Sebenarnya apa isinya? Aku pikir Bang Xiang biasanya terlihat tenang. Tidak disangka dia begitu suka bergosip. Tapi hal semacam ini tidak bisa disebarkan sembarangan. Aku hanya bisa mengelak. Aku tidak tahu. Waktu itu aku terlalu takut. Tidak berani melihat. Bang Xiang sangat setuju. Benar kalau tidak melihat. Hal seperti ini kalau terlalu sering dilihat bisa mimpi buruk. Setelah memancing lebih dari 1 jam. Masih belum dapat seekor ikan pun. Hari ini boncos lagi. Aku membereskan barang-barangku dan bersiap untuk pergi. Bang Xiang tiba-tiba berkata, 2 hari yang lalu, aku menemukan tempat yang bagus. Sepi dan banyak ikan. Mau ikut coba denganku? Aku melihat kotak umpanku yang sudah kosong. Lain kali saja. Hari ini tidak bawa umpan yang cukup. Kalau pergi juga tidak bisa membuat umpan dasar. Bang Xiang tidak memaksa dan mengajakku pergi bersama minggu depan. Aku berjalan ke tempat parkir, menyalakan senter ponsel untuk merapikan peralatan pancing. SUV yang terparkir di samping adalah mobil Bang Xiang. Mobil pemancing memang tidak ada yang bagus, penuh dengan lumpur. Aku kira mobilku sudah cukup kotor. Tidak disangka mobil Bang Xiang lebih parah. Bagasinya memiliki beberapa goresan aneh, dan ada satu bagian yang penyok. Entah terbentur di mana. Benar-benar pemancing sejati. Aku bergumam pelan. Setelah meletakkan peralatan pancing, aku pulang. Sampai di bawah gedung rumahku. Sudah hampir jam 11. Saat memarkir mobil, aku melihat sosok yang familiar. Itu Jiang Hei. Kenapa dia di sini? Aku tertegun. Perlahan menurunkan jendela mobil. Dengan waspada bertanya, "Kenapa kamu di sini?" Jiang Hei mendekat. Matanya terlihat sangat lelah. "Beberapa hari ini, aku tidak bisa menghubungimu. Aku khawatir terjadi sesuatu padamu. Jadi aku datang melihat. Aku merasa sedikit bersalah. Dia tidak bisa menghubungiku karena aku memblokirnya. Aku segera mencari alasan. Aku tidak apa-apa. Hanya saja beberapa hari ini, aku pergi memancing. Sinyal di tepi sungai jelek. Jadi tidak menerima telepon." Sambil berkata, aku mengeluarkan ponselku. Dengan cepat mengeluarkannya dari daftar hitam. Baru saja selesai. Ponselku mulai bergetar tanpa henti. Semuanya adalah panggilan tak terjawab darinya. Jiang Hei pasti melihat gerak-gerikku. Tapi dia tidak membongkarnya. Hanya tersenyum. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Sudah malam. Cepat naik dan istirahat. Aku melihat lingkaran hitam di bawah matanya. Tiba-tiba merasa tidak tega dan bergumam pelan. Aku benar-benar tidak apa-apa. Lain kali, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku sudah punya pacar. Mengerti kan? Meskipun tidak punya pacar, caranya diam-diam mencari tahu kesukaanku terlalu menakutkan. Dari yang tadinya kandidat gebetan, menjadi orang aneh yang harus dijauhi. Bibir Jiang Hei bergerak. Beberapa detik kemudian baru bicara. Suaranya sedikit lemah. Suking. Apa karena kamu tidak menyukaiku? Makanya kamu sengaja pura-pura bodoh? Kenapa tiba-tiba membahas suka atau tidak suka? Kapan aku bilang tidak suka padanya? Mungkin karena ekspresiku terlalu kosong. Jiang Hei mengerucutkan bibirnya dengan nada sedikit sedih. Maaf,
Aku yang terlalu berharap. Bukan. Tunggu sebentar. Aku segera membuka pintu mobil dan mengejarnya. Jelaskan dulu. Astaga, kamu tidak apa-apa. Tanganku baru saja menyentuh lengannya. Jiang He tiba-tiba terhuyung. Aku segera menahannya. Takut dia jatuh. Jangan cari gara-gara ya. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku berteriak secara refleks. Jiang He membungkuk sambil memegangi betisnya. Ekspresinya sedikit kesakitan. Terlalu lama berdiri. Kakiku kram. Aku tertegun sejenak. Kamu menungguku berapa lama? Dia menatapku. Dengan sedikit malu-malu. Kurang dari 1 jam lah. Apa kamu bodoh? Aku marah sekaligus pasrah. Kalau tidak bisa menemukan orang dan telepon tidak diangkat. Itu kan sudah jelas artinya. Masih saja menunggu di sini. Karena aku khawatir dengan keselamatanmu. Dan juga ingin meminta jawaban darimu. Jiang He memegang tanganku. Matanya bersinar terang. Suking, apa karena setelah bertemu langsung denganku, kamu jadi tidak menyukaiku? Tunggu sebentar. Dari mana datangnya kata suka ini? Aku benar-benar kaku. Aku akui. Aku memang merasa Jiang He tampan dan keren. Tapi kami baru kenal kurang dari setengah bulan. Bahkan belum bertukar WICAT. Bagaimana bisa jadi suka? Jiang He jelas melihat ada yang tidak beres dari ekspresiku. Matanya membelalak. Dengan nada tidak percaya. Sudah setengah bulan. Suking, kamu masih belum sadar siapa aku? Ini. Aku mencoba bertanya dengan hati-hati. Harusnya aku sadar apa? Misalnya, kamu adalah master memancing tersembunyi? Jiang He menarik napas dalam-dalam. Menatapku seperti melihat orang bodoh. Dia memejamkan mata. Setelah beberapa saat baru bicara. Suaranya bahkan sedikit bergetar. Ambil ponselmu. Masukkan nomorku ke WeChat. Cari teman. Lalu tekan cari. Aku terintimidasi oleh sikap seriusnya. Dengan patuh mengeluarkan ponsel dan melakukan apa yang dia katakan. Masukkan nomor ponsel. Tekan cari. Layar membuat selama 2 detik. Sebuah kontak yang sangat familiar hingga membuatku merinding. Muncul. Foto profilnya bahkan gambar pelampung pancing yang pernah aku bantu. Pilihkan untuknya. Nama panggilannya menunggu ikan memakan umpan. Statusnya tidak berubah. Kalau tidak dapat ikan, pancing saja ikan. Ini, bukankah ini pacar onlineku yang sudah sebulan tidak ada kabar? Aku menatap layar selama setengah menit penuh. Baru perlahan mengangkat kepala menatap Jiang yang wajahnya sudah muram. Hei, sambil tertawa canggung. Itu, halo. Pacar. Siapa sangka? Jiang He adalah pacar onlineku yang bernama Jalan di Pegunungan. Jiang He menunduk. Bulu matanya yang panjang membentuk bayangan kecil di bawah matanya. Dengan nada penuh kesedihan. Aku, karena menangkap buronan lintas provinsi. 3-5 hari tidak sempat membalas pesanmu. Kamu langsung mau putus dariku. Mulutku ternganga. Lama tidak bisa berkata apa-apa. Akhirnya aku berhasil mengeluarkan 1 kalimat. Setidaknya kamu harus memberitahuku. Siapa yang bisa tahan pacaran dengan pasangan yang sering hilang kontak? Mendengar itu, Jiang He semakin sedih. Matanya bahkan sedikit memerah. Aku sudah bilang, tugas ini tidak bisa dijelaskan secara rinci. Tapi sebelum berangkat, aku sudah bilang padamu kalau belakangan ini akan sangat sibuk. Kamu tidak membalasku. Saat aku selesai tugas dan mencarimu, kamu langsung memblokirku. Kata-kata itu membuatku terkesiap. Oh ya, waktu itu karena dia selalu tidak membalas pesan. Aku sedang emosi dan memblokirnya. Dan setelah itu aku benar-benar lupa. Tapi dia bilang dia sudah mengirim pesan sebelum berangkat. Kenapa aku tidak ingat? Jiang He segera mengeluarkan ponselnya untuk membuktikan. Pandanganku pertama kali tertuju pada nama kontakku di ponselnya. Pacar? Salah ya? Dia merasakan tatapanku dan menatapku dengan alis terangkat. Mana berani aku bilang salah? Aku segera mengalihkan pandangan, tapi terkejut dengan isi riwayat obrolan. Layarnya penuh dengan pesan darinya. Setiap pesan memiliki tanda seru merah yang menyilaukan di depannya. Hari ini tidak disangka bertemu. Sayangku memang jago memancing. Sayang tidak mengenaliku. Aku benar-benar bukan orang aneh. Pacar. Selain aku,
Kamu punya berapa pacar lagi? Perasaan bersalah dan penyesalan muncul seiring dengan setiap pesan yang gagal terkirim. Aku dengan cepat menggulir layar ke atas. Akhirnya menemukan catatan penting itu. Sayang, jadwal kerjaku belakangan ini berubah. Akan sangat sibuk kalau aku tidak sempat membalas. Jangan khawatir. Kalau aku sudah lihat, aku pasti balas. Jiang He benar-benar mengirimnya. Tapi aku benar-benar tidak menerimanya. Ini tidak mungkin. Aku menatap matanya yang sedih. Dan segera mengeluarkan ponselku sendiri. Menunjukkan riwayat obrolanku di hadapannya. Lihat, aku benar-benar tidak menerima pesan ini. Aku tidak pernah menghapus pesan. Jiang He mengerutkan kening sambil melihat riwayat obrolanku. Dengan nada bingung. Bagaimana bisa begini? Aku menatap layar ponselku. Tiba-tiba teringat sesuatu. Aku mencoba bertanya. Mungkin kamu pernah dengar tentang ponsel buah pemakan langit dan bumi. Sesuai namanya. Ponsel jelek ini seperti lubang hitam pesan. Saat menerima pesan, dia berputar-putar memuat lama sekali. Akhirnya entah pesannya hilang atau tidak berurutan. Jiang He menatap ponselku sejenak. Dengan geram berkata, jadi maksudmu? Karena sebuah ponsel jelek, aku hampir kehilangan pacarku. Aku takut dia akan langsung melempar ponselku. Aku segera tersenyum manis dan mendekat untuk memeluk lengannya. Siapa bilang hilang? Sama sekali tidak hilang. Sayang, sebulan tidak berkomunikasi. Aku kangen sekali padamu. Jiang He menatapku beberapa detik, lalu tidak tahan dan memalingkan wajahnya sambil tertawa. Setelah tertawa, dia mencubit pipiku dengan sedikit kesal. Jangan kira dengan berkata manis, aku akan memaafkanmu. Aku mengedipkan mata dan langsung memeluknya. Kalau begini, Jiang He tidak seimbang. Hampir terjatuh karena pelukanku. Untungnya dia sempat berpegangan pada kap mobil, sehingga kami tidak jatuh bersama. Kamu kenapa? Aku menyentuh wajahnya. Sedikit khawatir. Apa jangan-jangan kamu agak lemah? Tentu saja tidak. Mana ada wanita tulen yang mau dibilang lemah? Jiang He langsung membantah. Aku hanya belum makan malam. Sedikit hipoglikemia. Kenapa menyiksa diri sendiri? Aku ragu sejenak. Lalu dengan wajah memerah bertanya, kalau begitu, mau ke rumahku? Aku pesankan makanan untukmu. Jiang He tertawa dan bersandar di kap mobil. Jarinya dengan lembut mengusap belakang leherku. Biasanya di saat seperti ini, bukankah seharusnya bilang, aku masakkan mie untukmu? Aku memutar bola mata. Kalau begitu kamu pacaran saja dengan mie. Bercanda. Aku sudah punya pacar. Tentu saja aku ikut pacarku. Jiang He mengusap kepalaku dan mengikutiku berjalan ke arah gedung. Sesampainya di rumah, aku memesan mie pangsit dari dekat rumah. Jiang He duduk di sofa, mengenakan sandal sekali pakai yang aku berikan. Punggungnya tegak lurus, terlihat sedikit kanggung. Aku merasa lucu melihatnya dan sengaja menggodanya. Kenapa tidak memanggil sayang lagi? Tadi di bawah bukanya pintar sekali bicaranya. Telinga Jiang He langsung memerah. Baru akan membuka mulut, tatapannya jatuh ke lemari pajanganku. Dan tiba-tiba matanya membelalak. Joran yang aku belikan untukmu. Kenapa tidak kamu pakai? Aku mengikuti arah pandangnya. Itu adalah joran yang dia belikan untukku tahun lalu. Harganya hampir 2,0 yuan. Aku tidak tega memakainya. Oh ya? Jiang He tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengeluarkan ponselnya dan bertanya, apa kamu kenal Shen Xiaoxia? Aku menggeleng bingung. Siapa? Guru wanita yang hilang dari panti asuhan itu. Jiang He menghela napas. Kemarin hasil perbandingan DNA keluar. Dipastikan mayat di dalam koper itu adalah dia. Aku semakin bingung. Lalu, kenapa kamu pikir aku mengenalnya? 1. Karena kamu pernah menjadi sukarelawan di panti asuhan. 2. Jiang He berhenti sejenak. Dengan nada serius, forensik menemukan beberapa residu di mayatnya. Setelah diperiksa, dipastikan ada kandungan umpan dari Osaka. Aku langsung mengerti. Umpan Osaka. Aku kenal sekali. Itu salah satu umpan klasik yang sering dipakai pemancing. Jangan-jangan Shen Xiaoxia ini juga seorang pemancing. Aku berusaha keras mengingat. Di antara teman-teman memancingku,
Tidak ada yang bernama Shen Xiaoxia. Ada fotonya. Coba aku lihat. Jiang He mencari foto dan memberikannya padaku. Wanita di foto itu muda dan cantik. Kulitnya putih bersih. Terlihat sangat pendiam. Aku menatap foto itu dan bergumam. Sepertinya bukan pemancing. Bagaimana kalau aku bantu tanyakan di grup pemancing? Jiang He mengangkat alis. Dia terlihat tidak seperti orang yang sering memancing. Tentu saja tidak. Aku memperbesar foto dan menunjuk tangan Shen Xiaoxia. Lihat tangannya. Meskipun sudah didit, tapi tidak terlihat seperti tangan yang sering terkena air dan memegang joran. Putih dan halus. Tidak ada kapalan sama sekali. Sambil berkata, aku tanpa sadar ingin menunjukkan tanganku untuk perbandingan. Tapi baru mengangkatnya. Aku menariknya kembali. Tanganku sering terpapar sinar matahari dan air. Dan aku malas merawatnya. Kasar dan hitam. Jauh berbeda dibandingkan dengan tangan Shen Xiaoxia. Saat sedang ragu-ragu, punggung tanganku tiba-tiba terasa hangat. Jiang He memegang tanganku dan mendekatkannya ke bibirnya untuk menciumnya dengan lembut. Dengan nada serius, ada pengorbanan. Ada hasil. Sayangku ini jago memancing. Aku langsung tertawa. Kamu yakin tidak sedang menyindirku? Tentu saja tidak. Jiang He membuka aplikasi belanja dan memberikan ponselnya padaku. Sebenarnya aku sudah lama ingin membelikanmu produk perlindungan. Tapi aku tidak tahu kamu suka merek apa. Jadi aku masukkan ke keranjang dulu. Sekarang kamu pilih saja. Langsung beli. Aku melihat. Keranjang belanjanya penuh dengan peralatan untuk pemancing. Tabir surya. Dan beberapa jenis umpan. Aku tertegun. Ini semua untukku. Memangnya untuk siapa lagi? Aku kan tidak punya pacar lain. Jiang He mengetuk kepalaku. Dengan nada sedikit sedih. Kamu pindah rumah tidak memberitahuku. Setelah memblokirku, aku mengirim banyak paket dan makanan ke alamat lamamu. Hasilnya, entah dikembalikan atau dinikmati oleh kurir. Mendengar kata-katanya, aku merasa sedikit tidak enak. Sejujurnya, Jiang He sebagai pacar sangat bisa diandalkan. Dia ingat semua kesukaanku, menghargai setiap hari penting, bahkan bisa merasakan perasaanku yang kecil. Satu-satunya kekurangan adalah pekerjaannya terlalu sibuk dan sering hilang kontak. Memikirkan ini, aku mencubit pipinya. Lain kali coba saja hilang kontak lagi. Tidak berani lagi. Jiang He menyandarkan kepalanya di bahuku. Suaranya teredam. Orangnya saja sudah kamu pegang erat. Mana berani hilang kontak lagi? Berbicara tentang hilang kontak, aku teringat lagi pada Shen Xiaoxia. Bukankah dia pergi mengunjungi keluarga angkat? Kalian tidak menanyakannya ke keluarga-keluarga itu? Jiang He menghela napas. Sudah ditanyakan. Hampir semuanya bilang Shen Xiaoxia sudah lama selesai berkunjung. Seharusnya dia sudah kembali ke kota ini 3 hari yang lalu. Aku semakin merasa panti asuhan itu mencurigakan. Aku menepuk lengannya. Bagaimana kalau besok kita ke panti asuhan lagi? Mungkin kita bisa menemukan sesuatu. Keesokan paginya, aku dan Jiang He baru saja sampai di depan panti asuhan. Kami mendengar suara pertengkaran dari dalam. Sepertinya orang tua yang datang mengunjungi anak. Menabrak patung malaikat di alun-alun saat memundurkan mobil. Aku tahu posisi patung itu sangat ke pinggir. Saat memundurkan mobil, sangat mudah menabrak sayap malaikat. Awalnya, kami tidak mau ikut campur. Tapi aku tidak sengaja melirik bumper belakang mobil itu. Dan tiba-tiba terdiam. Kenapa penyoknya terlihat familiar? Bukankah ini sama persis dengan penyok di belakang mobil Bangshang? Pantas saja aku merasa mobil Bangshang aneh. Ternyata itu karena menabrak sayap malaikat. Bangshang. Jiang He dengan tajam menangkap kata kunci itu. Matanya langsung berubah. Aku segera menjelaskan. Itu pacar palsu yang aku ceritakan padamu. Waktu itu aku hanya asal bicara. Kami sama sekali tidak punya hubungan seperti itu. Jiang He bergumam tapi nadanya masih terdengar cemburu. Kamu sepertinya cukup mengenalnya ya? Aku tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aku mencubit wajahnya dan mendekat untuk menciumnya sekilas. Pak Polisi Jiang, bersikaplah profesional sedikit. Sekarang kita sedang menyelidiki kasus, bukan cemburu buta. Wajah Jiang He langsung memerah. Dia berkata dengan gugup, kenapa kamu tidak bilang-bilang dulu? Langsung mencium.
Mencium pacar sendiri? Harus lapor dulu. Aku sengaja menggodanya. Pacaran denganmu banyak sekali aturannya. Dia terdiam karena perkataanku. Akhirnya hanya bisa mencubit pipiku dengan kesal. Xiaosu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping. Aku mengangkat kepala. Ternyata itu Direktur Zhang dari panti asuhan. Direktur Zhang. Aku segera menyapa dan memperkenalkan Jiang He padanya. Ini temanku. Menemaniku datang melihat-lihat. Direktur Zhang mengangguk. Dengan ramah mengundang kami ke kantornya untuk mengobrol. Saat mengikutinya naik ke atas, aku merasa ada yang tidak beres. Senyum Direktur Zhang terlalu dipaksakan. Dan saat berjalan, tangan kanannya terus tanpa sadar meraba sakunya. Seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Sesampainya di kantor, Direktur Zhang menuangkan 2 gelas air sambil menghela napas. Kami juga tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Xiao Xin adalah guru yang baik. Kami akan sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikan polisi. Kata-kata ini sudah sering dia katakan kepada polisi sebelumnya. Jiang He tidak berbelit-belit, langsung berkata, "Tolong berikan kami lagi data keluarga angkat yang dikunjungi oleh Guru Shen." Direktur Zhang berbalik menuju lemari buku. Datanya ada di sini semua. Catatan adopsi 2 tahun terakhir ada salinannya. Sambil berkata, dia menurunkan beberapa kotak arsip besar. Setiap kotak sangat berat. Setidaknya 5 atau 6 kati. Saat Jiang He dan dia melihat-lihat data, aku bosan dan mengamati lemari buku. Kotak arsip di lemari itu disusun berdasarkan tahun. Kotak di bagian atas sangat baru. Seharusnya yang terbaru. Tapi ada satu tempat kosong di bagian bawah. Seolah-olah ada satu kotak yang hilang. Aku menatap tempat kosong itu. Dalam hati bertanya-tanya, kotak di posisi ini, jika dihitung berdasarkan tahun, seharusnya arsip tahun 2020. Kenapa arsip adopsinya bisa hilang? Direktur Zhang sepertinya menyadari tatapanku dan berinisiatif menjelaskan. Tahun 2020 saat itu pandemi parah. Tidak banyak proses adopsi yang dilakukan. Jadi tidak ada kotak arsip khusus. Aku mengangguk, tidak bertanya lebih lanjut. Tapi keraguan di hatiku semakin besar. Meskipun prosesnya sedikit, tapi tidak seharusnya bahkan kotak kosongnya pun tidak ada. Setelah meninggalkan panti asuhan, aku memberitahu Jiang He tentang kecurigaanku terhadap kotak arsip yang kosong. Tapi dia lebih peka dariku. Ukuran kotak arsip itu, sudutnya, sangat mirip dengan luka di kepala Shen Xiaoxia. Forensik bilang dia tewas karena dipukul benda berat di kepala. Senjata pembunuhnya kemungkinan besar adalah sesuatu seperti kotak arsip. Aku langsung mengerti. Maksudmu, Shen Xiaoxia mungkin menemukan sesuatu di kantor direktur, lalu dipukul sampai mati dengan kotak arsip. Dan kotak arsip yang hilang itu mungkin menyembunyikan petunjuk penting. Jiang He mengangguk, menyatakan itu sangat mungkin. Lalu, aku menceritakan kecurigaanku terhadap Bang Sang kepada Jiang He, serta beberapa hal aneh yang aku temui. Beberapa hari ini, Jiang He memang pantas disebut polisi. Profesionalismenya langsung muncul. Setelah menganalisis situasinya, dia dengan tegas melapor ke atasannya dan mengerahkan polisi untuk menangkap orang-orang yang dicurigai. Situasinya persis seperti yang aku duga. Ya ampun, Bang Zhang dan direktur ternyata adalah dalang di balik semua ini. Aku tidak menyangka. Aku sendiri juga hampir terseret ke dalam masalah ini. Untungnya malam itu, aku bertemu dengan Jiang He. Melihat Bang Zhang yang dibawa oleh polisi, perasaanku campur aduk. Jiang He mendekat dan dengan lembut memegang tanganku. Jangan terlalu dipikirkan. Aku menatapnya dan tertawa. Untung ada kamu.